Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam kekuatan dan kuasa, kepadamu pujian kami naikkan. Kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Siapa yang menanam, mereka pasti akan menuai. Itu adalah sebuah ungkapan yang memiliki pengertian. Apa yang kita lakukan itu pasti kemudian akan terdampak kepada kita. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kebaikan hasil dari sebuah kebenaran itu kita akan terima. Tetapi jika yang kita kerjakan, kita lakukan adalah kebodohan, yang kita lakukan adalah kesalahan, maka kesalahan atau buah dari kesalahan itulah yang juga akan kita terima. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat di dalam dunia ini, pasti akan mendatangkan sebuah konsekuensi. Inilah yang harus kita mengerti. Nah, Salomo memaparkan satu peristiwa bahwa saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Ada orang yang menyangka bahwa meskipun saya melakukan dusta, maka saya akan pandai bisa melepaskan diri dari kedustaan itu. Dan ini merupakan satu kesalahan. Sebab Alkitab berkata saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Dan inilah yang akan diterima oleh mereka yang membangun hidupnya atas sebuah ketidakbenaran. Menjadi saksi. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan, itulah yang kita lihat. Itulah yang kita rasakan. Itulah yang kita sampaikan. Disitulah fungsi dari seorang saksi. Kita tidak boleh mereka-rekakan apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita tidak lihat hanya mungkin berdasarkan praduga, hanya mungkin berdasarkan kebencian, kemarahan kita, lalu kita menyampaikan dusta. Kita tinggal menunggu waktu di mana akibat dari apa yang kita sampaikan itu akan secara langsung atau tidak, pasti kita mendapat bagian di dalamnya. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Sekali lagi, orang yang dengan gegabah menyampaikan, terus mengumbar kebohongan demi kebohongan, mereka tidak akan pernah terhindar dari yang namanya penghukuman. Inilah cara-cara yang elegan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menjalankan aktivitas, yaitu berdiri di atas kebenaran. Katakan ya jika itu ya, dan katakan tidak jika itu tidak. Sebab Alkitab berkata, selebihnya itu adalah dari si jahat, dari si iblis, dari si setan. Jangan pernah kita mengarang.
Jangan pernah kita mengada-ada atau secara tergesa-gesa kita menyembur-nyemburkan kebohongan. Ingat, semua ada konsekuensi, ada penghukuman yang telah disiapkan. Karenanya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan berpegang teguh kepada kebenaran dan nikmati hasil dari kebenaran itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.